Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Senang bertemu denganmu. Apakah kamu ingat aku? Wang Qi'er melirik Yu Hao dan tatapan aneh muncul di kedalaman matanya. Dia bergumam dingin. Apa yang ingin kamu lakukan ketika mengejarku hari itu? Wajah Yu Hao membeku. Apakah aku terlihat seperti predator seksual? Jangan salah paham Wang Qi'er. Aku pikir kamu Dong-er ketika aku melihatmu tempo hari. Jadi aku memutuskan untuk mengikutimu. Aku kehilanganmu ketika kita sampai kota. Wang Qi'er berkata dengan jelas. Apalagi yang kamu inginkan? Yu Hao mengalihkan pandangannya ke Wang Dong-er. Wang Dong-er sudah pulih sekarang, tetapi sepertinya dia tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada. Maaf mengganggumu, Yu Hao menjawab sebelum menyeret Wang Dong-er keluar dari ruangan. Ada yang tidak beres Yu Hao. Wang Dong-er mendongak dan menatap Yu Hao dengan mata merenung. Yu Hao mengerutkan kening dan berkata, "Ya, ada yang tidak beres. Bagaimana kalian berdua terlihat sangat mirip. Sulit untuk dipercaya bahwa kalian berdua bukan saudara kandung. Mengapa kamu tidak mengirim surat kepada Paman Niu dan Paman Tai dan bertanya kepada mereka apakah kamu benar-benar memiliki saudara perempuan atau tidak?" Wang Dong-er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, aku yakin aku tidak punya saudara perempuan. Ketika aku melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan perasaan yang disebabkan oleh hubungan darah. Undulasi kekuatan jiwanya sangat berbeda dari milikku dan aku bisa merasakan bahwa esensi darahnya sangat kuat. Mungkin lebih kuat dari milikku, namun dia bukan tipe cahaya sepertiku. Kecuali penampilan kami, aku tidak berpikir ada kesamaan lain di antara kami berdua." Guru Zoyi memiliki ekspresi skeptis ketika dia bertanya, "Apa yang terjadi, Dong-er? Aku ingat kamu selalu berpakaian seperti pria. Mungkin Wang Qi'er membuat dirinya untuk mencocokkan dengan penampilanmu. Tapi apa motifnya?" Mereka bertiga tidak tahu apa-apa dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Reaksi Yu Hao sedikit lebih cepat. Dia merenung sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau aku pergi mencari Dekanian dan memintanya untuk menyelidiki identitas dan latar belakangnya bersama dengan jiwa bela dirinya dan situasi pemeriksaannya? Sangat sulit untuk percaya bahwa dua orang di dunia dapat terlihat sangat mirip tetapi tidak memiliki hubungan darah." Guru Zoe mendengus. "Kamu tidak bisa begitu yakin. Benua Dolo sangat luas dan ada segala macam keajaiban dan hal-hal aneh. Dua orang yang terlihat sangat mirip tetapi tidak memiliki hubungan darah belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian berdua tetap tenang. Kami akan menganalisis ini lebih terinci. Dan jika kami tidak menemukan kesalahan, maka kalian berdua tidak harus melibatkan diri lagi dengannya. Kalian dapat memperlakukannya seperti siswa normal." Wang Dong-er berkata, "Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Yu Hao, kamu sudah tidak melihat Guru Zhou begitu lama. Kamu harus tinggal dan menemaninya. Aku akan pergi mencari Dekanian. Ini adalah kesempatan baik bagiku untuk membandingkan kemampuannya dan kemampuanku." Yu Hao mengangguk ketika dia menjawab, "Baiklah." Wang Dong-er berjalan cepat dan Yu Hao berbalik ke arah Wang Qi'er di ruangan itu yang mengenakan cadar lagi dan melanjutkan pendaftaran. Mungkin saja dua orang yang tidak memiliki hubungan darah terlihat sama tetapi penampilan yang identik seperti ini benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Yu Hao menghilangkan keraguannya dan mengikuti Guru Zoyi kembali ke kantornya. Dia tidak punya pilihan selain untuk menekan keraguannya. Saat dia duduk dengan Guru Zoyi, dia mulai menceritakan berbagai hal selama 2 tahun terakhir setelah mereka terpisah satu sama lain. Guru Fan Yu mungkin telah menyampaikan situasi umum Yu Hao kepada Guru Zoyi, tetapi dia masih menceritakan kehidupannya secara rinci kepadanya. Sementara dia juga bertanya tentang teman-teman sekelasnya. Terlalu banyak hal telah terjadi padanya selama 2 tahun terakhir dan butuh waktu lama baginya untuk menceritakan semuanya. Mereka masih mengobrol ketika Wang Dong-er kembali. "Dong-er," Yu Hao berdiri dengan tergesa-gesa ketika dia melihatnya. Wang Dong-er berkata, "Aku mendapatkan informasi
Kami memang berbeda. Yu Hao memberinya ruang untuk duduk. Wajah Wang Dong'er agak linglung dan jelas bahwa dia telah mengalami teka-teki. Apa situasinya? Guru Zoe bertanya. Wang Dong'er menjawab, namanya Wang Qi'er dan dia berusia 19 tahun jadi. Dia sedikit lebih tua dariku. Dia hanya memiliki satu jiwa bela diri, tapi itu adalah jiwa bela diri tipe naga purba yang sangat langka. Selain itu adalah jiwa bela diri yang jarang terlihat bahkan di antara jiwa bela diri tipe naga, yaitu naga emas. Yu Hao dan Guru Zoe berseru dengan heran pada saat yang sama. Hah? Leluhur kekuatan? Naga emas? Wang Dong'er mengangguk. Baik Yu Hao dan Guru Zoe bahkan lebih bingung. Emas dan perak memiliki arti khusus di antara binatang jiwa tingkat atas. Perak mewakili banyak elemen atau yang memiliki elemen tangguh. Binatang jiwa seperti itu bisa berevolusi atau mereka memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Itu mirip dengan Raja Serigala Bulan Perak yang Yu Hao temui saat itu. Di sisi lain, emas mewakili kekuatan dan kekuatan tubuh yang ekstrim. Binatang jiwa perak sudah sangat langka, tetapi binatang jiwa emas bahkan lebih jarang dan eksotis. Sulit didapat bahkan oleh seorang pun selama bertahun-tahun. Dan beberapa orang telah mengklaim bahwa binatang buas emas sudah lama punah. Tidak ada satupun binatang jiwa emas di antara 10 besar binatang buas yang dikenal di dunia binatang buas. Di antara binatang jiwa emas yang terkenal, yang paling terkemuka pasti adalah naga emas ini. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga memiliki 2 anak. Satu adalah naga emas yang mengendalikan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan yang lain adalah naga perak yang mengendalikan hukum dan aturan unsur. Mereka berdua telah mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Seiring berlalunya waktu, naga emas dan naga perak melahirkan keturunan, dan keturunan mereka secara bertahap membentuk seluruh ras naga. Naga hampir punah hari ini dan sedikit orang yang masih hidup yang benar-benar melihat naga asli di benua Doulo. Namun, legenda dan kronik selalu ada di sana. Naga yang turun langsung dari naga emas dan naga perak adalah yang paling naga di antara naga, tetapi mereka disebut-sebut sebagai spesies paling berdarah murni dan juga dikenal sebagai yang terkuat dari naga. Naga suci bercahaya penatuamu hanyalah subspesies dari naga perak. Naga yang mengendalikan kekuatan cahaya. Naga emas tidak memiliki kecakapan elemental yang dimiliki oleh naga perak, tetapi naga emas memiliki kekuatan aneh yang bisa menerobos semua hal. Dan begitulah gelarnya, leluhur kekuatan. Dewi kupu-kupu Wang Dong dan mata roh Yu Hao sudah dianggap sangat langka. Bahkan kalajengking Giok Es Yu Hao lebih rendah jika dibandingkan dengan naga emas. Ini karena naga emas juga merupakan jiwa bela diri pamungkas dan faktor pamungkasnya adalah kekuatan itu sendiri. Kekuatan pamungkas lebih kuat daripada elemen pamungkas tunggal. Pada akhirnya, Yu Hao dan Wang Dong'er dapat menebak bahwa Wang Qi'er mungkin cukup kuat karena dia dapat bergabung dengan halaman dalam sebagai siswa dari akademi lain, tetapi mereka tidak mengira dia akan sekuat itu. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela dirinya adalah yang terkuat di antara semua jiwa bela diri yang pernah dilihat oleh Yu Hao dan Wang Dong. Guru Zoe penuh kekaguman saat dia berkata, jadi seseorang di benua benar-benar mewarisi jiwa bela diri naga emas. Dia adalah seorang guru dari Akademi Shrek. Jadi dia memiliki kerinduan intens yang sama untuk naga emas. Jika dia tidak berada di depan kedua siswanya, dia mungkin akan pergi untuk memeriksanya sendiri. Yu Hao dengan cepat tenang dan berkata kepada Wang Dong, kalau begitu, jiwanya tidak ada hubungannya denganmu. Kita harus memperlakukannya seperti murid biasa. Wang Dong cemberut dan berkata, tapi dia terlihat seperti aku. Bagaimana jika kamu mengenali orang yang salah? Yu Hao tersenyum dan berkata dengan tenang, ini akan baik-baik saja selama itu tidak terjadi. Kita memiliki kekuatan Haodong dan kita akan merasakan saat saling menyentuh. Tidak peduli seberapa kuat Wang Qi'er, dia tidak berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri denganku, dan dia tidak memiliki kekuatan Haodong kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita harus bekerja sedikit lebih keras sekarang. Kita tidak jauh dari awal kompetisi. Wang Dong mengangguk. Dia tahu bahwa Yu Hao benar. Wang Qi'er tampak persis seperti dia, tetapi bahkan
ada sesuatu yang ajaib karena ini tidak membuktikan apa-apa. Namun, dia masih merasa seolah ada sesuatu yang salah dari awal hingga akhir. Dia bisa memastikan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Wang Qi'er dengan darah, tetapi sejak dia pertama kali menatapnya, dan terutama ketika dia melihat matanya, Wang Dong'er masih memiliki perasaan yang akrab. Mereka mengobrol santai dengan Guru Zoyi untuk sementara waktu lebih lama sebelum Yu Hao dan Wang Dong mengucapkan selamat tinggal. Mereka harus mengambil langkah ketika datang ke budidaya mereka, dan Yu Hao juga harus dengan cepat menyimpulkan situasi dengan roh dan menyerahkan seluruh masalah ke Paviliun Dewa Laut. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Dewa Laut, Wang Dong'er menurunkan suaranya dan berkata, "Yu Hao, apa yang kamu katakan kemarin benar. Dia lebih mirip Dewi Cahaya dalam pakaian cahaya daripada aku. Apakah kamu pikir dia dikirim oleh surga untuk mencurimu dariku? Bukankah kamu mengatakan bahwa Dewi Cahaya adalah gambaran yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama?" Yu Hao membelai rambutnya yang tergerai, dan dia berkata dengan geli, "Berhenti memikirkannya, bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Sang Dewi tepat di sampingku. Dia tidak akan pernah menjadi kamu. Tidak peduli seberapa identik kalian berdua. Tidak ada apapun di antara aku dan dia. Kita telah hidup bersama sejak kita bergabung dengan akademi. Aku sudah memelukmu untuk tidur sebelumnya, jadi kamu tidak bisa mengaku salah." "Hah? Memeluk untuk tidur?" Kedengarannya menjijikkan. "Aku tidak peduli. Kamu harus menjauh darinya lain kali, oke?" Wang Dong'er berbicara dengan ekspresi keras kepala dan tekad. Yu Hao terkekeh dan berkata, "Baiklah, baiklah. Aku bisa menjanjikanmu itu. Kamu cukup posesif, haha. Tapi itu membuktikan kamu peduli padaku mulai hari ini. Dan seterusnya, kita harus kembali bersama tentu saja. Kita hanya akan berkultivasi dan hanya dengan begitu kita bisa bersama setiap saat. Itu seharusnya boleh kan?" Wang Dong memikirkan sejenak sebelum berkata, "Baiklah." Kamu benar-benar setuju dengan itu?" Yu Hao menatap dengan heran. "Kamu tidak takut dengan perbedaan antara pria dan wanita lagi?" Senyum berseri-seri melintas di wajah Wang Dong'er. "Kita hanya akan berkultivasi bersama terlebih lagi. Bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu yang jahat padaku, kamu mungkin tidak akan bisa menjatuhkanku. Jangan lupa, kamu hanya Raja Roh, sementara aku Kaisar Roh. Ini apakah kamu mencoba menggertakku?" "Ya, aku ingin menggertakmu. Apa aku tidak bisa melakukan itu?" Wang Dong'er berbicara dengan senyum manis di wajahnya. Mereka sekarang berada di tepi pantai dan dia meraih tangan Yu Hao. Kekuatan Hao Dong mulai beredar dan keduanya melonjak ke langit ketika mereka terbang menuju Pulau Dewa Laut di pusat danau. Ada sepasang mata cantik yang menatap lirih bayangan mereka di udara tidak jauh dari tempat mereka meninggalkan tanah. Ada pandangan jelas kebingungan di mata itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada gadis yang persis seperti aku? Apa yang sedang terjadi? Pemilik mata yang mempesona ini adalah Wang Qi'er. Dia baru saja menyelesaikan pendaftarannya, dan dia menyaksikan Yu Hao dan Wang Dong berpegangan tangan saat mereka terbang. Dia mengerutkan kening, samar-samar dan berjalan menuju pantai. Sudah waktunya baginya untuk memasuki Pulau Dewa Laut. Yu Hao kembali langsung ke kamarnya begitu mereka mencapai Pulau Dewa Laut dan mulai menulis langkah-langkah untuk menciptakan roh bersama dengan mantra penyegelan fakta. Ini adalah hal yang paling penting baginya. Wang Dong'er tidak mengganggunya dan berkultivasi sendiri di satu sisi. Yu Hao menghabiskan 1 hari penuh untuk menuliskan metode penciptaan roh dan menambahkan untuk diverifikasi. Pada akhirnya belum ada cukup eksperimen atau percobaan pada roh, dan itu tidak bisa didorong keluar sebagai norma. Terlalu banyak yang harus dilakukan, perbaikan, menyempurnakan, dan membuat proses pembuatan seaman mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 tahun. Tidak peduli seberapa kaya Akademi Shrek dan berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Komponen yang paling sulit untuk diselesaikan adalah mencari binatang buas. Di tahun-tahun menurun untuk negosiasi dan diskusi. Sudah sulit untuk menemukan binatang jiwa tua dan bahkan lebih sulit untuk menemukan yang cerdas. Akademi Shrek harus menemukan binatang jiwa tua dengan kecerdasan dan mereka yang memiliki mentalitas yang condong ke arah rasa takut akan kematian. Karena hanya dengan begitu, mereka akan memilih jalan roh. Bagian yang paling menyusahkan tentang membuat fakta roh adalah bahwa makhluk jiwa ini
harus menjadi sukarelawan dan mereka harus sepenuhnya setuju. Fakta roh akan melampaui cincin roh dan penerimaan binatang buas mungkin adalah bagian terpenting dari proses ini. Yu Hao mencatat semuanya, lalu mencari dekan Yan Shaozi dan menunjukkannya kepadanya sebelum melakukan hal lain. Dia menggambarkan segala sesuatu secara terperinci dan memeriksanya beberapa kali sebelum dia mengatur ulang naskahnya dan menyerahkannya kepada Penatu Asuhan. Penatu Asuhan segera menyegel draft terakhir ke perpustakaan Paviliun Dewa Laut. Menurut Penatu Asuhan, perpustakaan Paviliun Dewa Laut diperkaya dengan baik. Mungkin tidak akan ada lagi jika tempat ini dibobol. Sudah larut malam saat semuanya beres, bahkan dengan vitalitas dan daya tahan Yu Hao, dia masih bisa merasakan kelelahan yang intens. Tinggal di dalam Paviliun Dewa Laut itu nyaman. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan dengan Penatu Asuhan, dia kembali ke kamarnya langsung. Wang Dong'er belum tidur, tetapi dia juga tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia diam-diam menunggunya di meja. Ada 4 hidangan indah yang diletakkan di atasnya bersama semangkuk bubur. "Kamu kembali, biarkan aku memanaskannya." Wang Dong'er segera berdiri dan mulai menuangkan makanan ke dalam kotak. Yu Hao melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Tidak perlu, aku suka makan makanan dingin. Maaf Dong'er, ini salahku karena terlambat. Kamu pasti sudah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Kamu harus pergi dan istirahat dulu jika sesuatu seperti ini terjadi lagi. Kamu tidak perlu menungguku." Wang Dong'er mendongak dan menatap Yu Hao dengan tatapan sedikit bingung. Dia bisa tahu bahwa dia sedikit kelelahan, tetapi matanya masih dipenuhi kehangatan dan tatapannya begitu tenang dan lembut. Dia berkata dalam hati, "Pria ini milikku. Mengapa aku suka menunggunya dan mengapa aku menikmati perasaan menunggunya kembali?" Yu Hao menatap mata biru Wang Dong dan menariknya kembali ke kursinya. "Apa yang salah? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu masih memikirkan Wang Qi'er itu?" Dia mengisi semangkuk bubur untuk Wang Dong'er saat dia berbicara. Wang Dong'er buru-buru mendorongnya kembali kepadanya. "Aku sudah makan. Kamu harus makan dengan cepat. Untungnya buburnya masih hangat. Kamu harus mengajariku cara memasak dengan begitu. Aku tidak perlu mencari makanan untukmu dari kantin dan aku bisa membuatkan makanan untukmu sendiri." Yu Hao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Tidak." Wang Dong'er bingung saat dia berseru, "Mengapa tidak?" Yu Hao menatap tangannya yang putih dan pucat dan berkata, "Aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal-hal sehari-hari. Aku ingin kamu hidup seperti ratu. Aku harus menjadi orang yang memasak untukmu setiap hari. Aku akan menjagamu. Aku akan menghujanimu dengan cinta dan aku akan tetap di sisimu selamanya." Dia mengatakan semua ini saat dia masih makan, namun cara dia mengatakannya sangat alami, seolah-olah semuanya telah lama terukir di tulangnya dan dia hanya mengekspresikan segala sesuatu tanpa masalah. Air mata samar mulai mengalir di mata Wang Dong'er yang menawan. "Kamu sangat baik padaku, Yu Hao." Yu Hao tertawa dan berkata, "Mengapa kamu menangis ketika aku bersikap baik padamu? Berhenti menangis. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Aku akan membuktikan kata-kataku dengan tindakan." Wang Dong'er terkikik dan berkata, "Jangan lupa, kau masih seorang raja roh." Yu Hao berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Mentalitas adalah kuncinya." Wang Dong'er tertawa dan berkata, "Jangan bicara tentang semua ini. Takdir Dewa Laut berakhir segera setelah kita pergi. He Caito dan Xiao Xiao akhirnya bersama. Mereka tidak mudah melakukannya dan kebenarannya adalah aku dapat mengatakan bahwa kakak senior kelima mengalami kebimbangan, tetapi dia memilihnya pada akhirnya. Apa yang ada di dalamnya jauh lebih penting daripada penampilan. Kakak senior kedua mungkin agak jelek dan dia agak terlalu berkulit gelap, tapi dia benar-benar sangat baik padanya." Yu Hao tertawa dan berkata, "Ya, apa yang ada di dalam benar-benar lebih penting daripada kecantikan. Aku akan tetap mencintaimu bahkan jika kamu menjadi jelek di masa depan." Wang Dong'er menegurnya, "Kaulah yang akan menjadi jelek." Meskipun nadanya terlihat marah, hanya ada rasa manis dan hangat di matanya. Wang Dong memperhatikan Yu Hao yang sedang makan. "Aku menyelidiki situasi Wang Qi'er sedikit. Kekuatan jiwanya berada di level sekitar peringkat 60 yang cukup mengesankan.
mengingat dia bahkan belum berusia 20 tahun. Dia belum memiliki cincin jiwa keenam dan aku telah mendengar dari wakil dekan Chai bahwa halaman dalam akan segera mengatur perburuan binatang buas di mana mereka akan mengumpulkan semua siswa halaman dalam di perbatasan dan menjelajah ke dalam hutan Stardo. Aku membayangkan dia akan berpartisipasi. Tidakkah kamu membutuhkan cincin jiwa kelimamu untuk mata roh? Mari ikut. Yu Hao meliriknya dengan curiga dan berkata, ikut untuk apa? Apakah kamu masih ingin memata-matai dia? Wang Dong'er berkata dengan tegas, aku masih merasa ada yang salah dengan dia tapi aku tidak bisa meletakkan jariku di atasnya. Mungkin itu hanya karena kita terlihat terlalu mirip. Kita hampir merupakan pinang di belah dua. Tidak ada salahnya untuk memantaunya sedikit lebih lama. Dan aku juga ingin melihat dia. Yu Hao tersenyum dan berkata, akulah yang harus tetap pergi. Kamu bahkan tidak membutuhkan cincin jiwa, mengapa ingin ikut? Wang Dong'er terkikik dan berkata, aku harus melindungimu. Kita memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, jadi kita akan jauh lebih aman dengan cara ini selanjutnya. Kamu adalah anggota Paviliun Dewa Laut sekarang dan kamu adalah pewaris masa depan akademi. Tidakkah seharusnya kami melindungimu dengan semua yang kami miliki? Aku akan mengambil resiko keselamatanku sendiri untuk melindungimu. Yu Hao sudah menghabiskan 2 mangkuk bubur sekarang. Baiklah, selalu menyenangkan memiliki gadis cantik untuk melindungiku. Kita bisa pergi tetapi tidak mudah untuk menemukan binatang jiwa yang cocok untuk mata rohku. Kamu tahu betapa sulitnya untuk menemukan binatang jiwa spiritual dan aku pikir kita mungkin hanya membuang-buang waktu. Jiwa bela diri es pamungkasku memiliki 5 cincin jiwa sekarang dan jika aku tidak dapat menemukan cincin jiwa tipe spiritual yang cocok, permaisuri kalajengking giok esku mungkin akan menjadi jiwa bela diri utamaku. Jadi aku harus mencoba peruntunganku pada mata roh untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.